Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smartku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang materi yang sering sekali muncul di ujian CPNS, yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya video ini tidak hanya bermanfaat untuk sobat-sobatku yang akan mengikuti ujian tes CPNS ya, namun video ini juga bermanfaat untuk sobat-sobatku yang masih duduk di SMP, SMA maupun SMK. Jadi semuanya wajib untuk tonton video ini sampai selesai ya, supaya pengetahuan kita tentang perbandingan berbalik nilai semakin sempurna. Dan sebelum kita lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video terbaru yang saya upload berikutnya. Selamat menonton dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jadi di sini pertama kita buat dulu ya, ada orang, kemudian ada hari. Oke, 20 orang cukup untuk 15 hari. Jika penghuni panti asuhan bertambah 5 orang, maka persediaan beras akan habis dalam waktu, berarti jumlahnya menjadi 25 ya, maka akan habis dalam waktu berapa hari. Nah, contoh soal seperti ini termasuk contoh soal perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau kita rasakan di sini ya, semakin banyak orang, maka akan semakin sedikit waktu yang habis ya, atau waktu yang diperlukan ya. Jadi terjadi perbandingan yang berbalik ya. Jadi ada sisi yang banyak, di sisi lain itu semakin berkurang atau semakin sedikit. Nah, soal-soal seperti inilah yang disebut dengan soal perbandingan berbalik nilai ya. Nah, sekarang langsung saja untuk rumusnya ya, yang paling cepat itu kita langsung kalikan yang atas ya. Yang atas langsung kita kalikan dan dibagi dengan yang bawah. Kemudian kita sederhanakan ya, 25 dibagi 5 berarti 5. Kemudian 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Nah, berarti beras itu akan habis dalam waktu 12 hari. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Lanjut. Soal 2, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 50 orang dalam waktu 8 bulan. Oke, jadi kita tulis lagi di sini ada orang dan bulan. 50 orang selesai dalam waktu 8 bulan. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 bulan, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa? Nah, ini sama saja ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi yang atas yang kita kalikan terlebih dahulu, kemudian dibagi 5. 50 dibagi 5 berarti ini 10. 10 kali 8 berarti ada 80. Nah, jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, ini adalah ada kata maka diperlukan tambahan ya. Ada kata tambahan pekerja sebanyak. Nah, berarti tambahan itu didapat dari 80 dikurangi jumlah orang yang pertama yaitu 50. Ketemunya adalah 30. Jadi tambahan pekerjanya adalah sebanyak 30 orang. Yang A ya jawabannya. Lanjut. Soal nomor 3, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Nah, jadi di sini kita perlu untuk menghitung sisa harinya terlebih dahulu ya, sisa hari. Sisa hari ini berarti didapatkan dari hari pertama 30. Kemudian setelah 6 hari pelaksanaan berarti kan dikurangi 6 ya. Oke, kemudian berhenti selama 4 hari. Oke, berarti nanti di sini totalnya adalah 20
hari ya sisanya. Kemudian dari sini kita mempunyai skema yang baru ya. Tadi itu kan 30 hari ya. 30 hari itu dikerjakan oleh 15 pekerja. Kemudian setelah 6 hari pelaksanaan ya, setelah 6 hari pelaksanaan berarti di sini kalau setelah 6 hari berarti 30 dikurangi dengan 6 ya, tinggal 24 hari ya. Itu masih ada 15 pekerja, ya kan? Kemudian berhenti selama 4 hari. Nah, berhenti selama 4 hari. Berarti nanti dikurangi dengan 4 ya. Dikurangi 4 berarti tinggal 20 hari ya. Nah, jika kemampuan pekerja setiap orang itu dianggap sama, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah ini ya, tambahan pekerjanya di sini kita cari berapa ya. Oke, jadi ini kan kita mau mencari sisa harinya ini ya, selama 20 hari itu pekerja tambahannya berapa. Jadi ini saja yang kita apa perhatikan ya. Persamaan ini, dua ini saja, yang atas nggak usah ya. Nah, dari sini bisa kita cari dulu ya, berarti X sama dengan rumusnya, atas langsung kita kalikan ya. 24 dikali 15 dibagi dengan 20. Oke, berarti kita sederhanakan di sini 20 dibagi 5, 4, 15 dibagi 5, 3, 24 dibagi 4, 6 kali 3 berarti 18. Nah, dari sini berarti kita mau mencari tambahannya. Tambahannya bukan 18 loh ya. Tambahannya berarti di sini 18 kita kurangi dengan banyaknya orang yang pertama, yaitu 15 ya. Jadi ada 3 orang tambahan yang diperlukan supaya proyek itu bisa selesai tepat waktu. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Oke, soal 4. Jika 15 pekerja dapat mengaspal 18 km jalan dalam 24 hari, berapa hari yang diperlukan jika 40 pekerja mengaspal jalan sepanjang 22 km? Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu ya. Yang diketahui di sini ada pekerja, kemudian ada ada kilometer ya. Nulisnya, dan ada hari. Nah, pertama ada 15 pekerja bisa mengaspal jalan sepanjang 18 km dan membutuhkan waktu 24 hari. Nah, berapa hari yang diperlukan jika 40 pekerja itu mengaspal jalan sepanjang 22 km? Oke, nah cara mencarinya nanti ada dua tahap ya. Yang pertama itu menggunakan perbandingan berbalik nilai dan yang kedua menggunakan perbandingan senilai. Nah, untuk yang pertama kita tulis lagi ya di sini ada P, kemudian ada KM dan ada H. Jadi yang diketahui 15 orang mengaspal 18 km dalam waktu 24 hari ya. Dan sekarang ada 40 orang. Nah, 40 orang ini kalau mengaspal 18 km itu nanti membutuhkan waktu berapa hari ya. Nah, ini kan contoh termasuk soal berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai. Jadi, ketika semakin banyak orang, otomatis nanti pekerjaannya itu kan akan membutuhkan waktu yang semakin sedikit ya, ya. Jadi semakin cepat kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, jadi langsung saja ini kita cari ya, misalkan ini adalah X, berarti oh ya, lupa. Dan untuk yang sama ini, untuk faktor yang sama ini, tidak usah kita perhatikan ya. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah jumlah pekerja dan hari ya. Jadi di sini kalau ada 15 pekerja ya, waktunya 24 hari. Kalau ada 40 pekerja berarti membutuhkan waktu berapa hari? Nah, gitu saja. Jadi ini nanti kita selesaikan dengan cara perbandingan berbalik nilai. Langsung kita kalikan yang atas ya, berarti 15 dikali 24 dibagi dengan 40. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan semuanya ini 40 kalau dibagi 5 berarti 8 ya. 15 kalau dibagi 5 berarti 3. 24 dibagi 8 berarti 3. 3 kali 3 berarti 9. Oke. Nah, dari sini kita ke tahap yang kedua ya. Di sini ada P,
kemudian ada kilometer, dan ada harinya. Nah, di sini kita tulis untuk persamaan yang baru ya. Di sini ada 40 orang pekerja ya. Kemudian bisa mengaspal jalan sepanjang 18 km dalam waktu 9 hari. Nah, kalau ada 40 pekerja bisa mengaspal jalan sepanjang 22 km, berarti membutuhkan berapa hari? Nah, kalau kamu lihat di sini kan untuk jumlah pekerjanya kan sama, ya kan? Jumlah pekerjanya sama. Kemudian bisa mengaspal jalan 18 km membutuhkan waktu 9 hari. Kalau banyaknya pekerja 40 orang juga ya, bisa mengaspal 22 km jalan, berarti kan otomatis semakin banyak harinya, ya kan? Ya. Nah, karena dengan jumlah pekerja yang sama. Berarti untuk cara yang kedua kita menggunakan cara perbandingan senilai. Nah, untuk mencari nilai X perbandingan senilai, ya, berarti ini tadi yang sama tidak usah kita perhatikan ya. Nah, caranya untuk perbandingan senilai adalah temannya yang ditanya. Temannya yang ditanya siapa? 22. Oke, kita tulis di atas. 22 dibagi dengan 18 dikali dengan 9. Nah, ini ya diingat-ingat ya. Jadi untuk perbandingan senilai juga. Cara mencarinya adalah temannya yang ditanya itu ditaruh di atas. Kemudian dibagi dengan yang satu suku. Di sini kan sama-sama kilometer. 18 sama-sama kilometer ya satuannya ya. Berarti dibagi 18. Tidak boleh dibagi dengan 9 karena 9 itu adalah hari, ya kan? Nah, jadi harus dibagi dengan suku yang sama ya, kilometer per kilometer, hari per hari. Nah, oke, karena di sini subjeknya adalah kilometer, berarti 22 per 18 baru dikali dengan 9, gitu ya. Nah, kemudian baru bisa kita coret ya ini ya. Oke, 9 bagi 9, 1, 18 bagi 9, 2, 22 bagi 2 berarti 11. Oke, nah berarti di sini jawabannya adalah 11 ya. Mana? E. Ya, lanjut. Soal 5, jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari. Maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah, jadi di sini pertama bisa kita tulis dulu ya, ada pria, kemudian ada anak-anak, dan ada hari. Oke. Ada 6 pria dan 8 anak laki-laki menyelesaikan pekerjaan dalam 10 hari. Kemudian ada 26 pria dan 48 laki-laki dapat melakukan pekerjaan dalam waktu 2 hari. Nah, pertanyaannya di sini kalau ada 15 pria dan 20 anak laki-laki itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu berapa hari? Nah, ini ya yang ditanyakan. Nah, untuk contoh-contoh soal seperti ini, perlu kita lihat dulu ya, analisa soal terlebih dahulu ya. Angka-angka di sini, angka-angka di sini itu sebenarnya bisa kita kecilkan menjadi skala dengan perbandingan yang sama ya. Jadi kita cari angka-angka di sini di mana mempunyai perbandingan skala yang sama. Nah, di sini misalkan di sini ada 6 dan 8 ya. 6 dibanding 8. Terus sama 26 dibanding 48. Tapi ini kita sebentar ya, kita hitung dulu berarti. Oke. 6 dibanding 8 itu kalau disederhanakan 6 bisa dibagi berapa? 2 ya, dapatnya 3. 8 dibagi 2 dapatnya 4. Nah, ini ya perbandingan yang sederhananya ya. Oke, kemudian lanjut kalau yang 26 dibanding 48. 26 dibanding 48 ini nanti cuma bisa dibagi dengan 2 ya. 26 dibagi 2
Ini nanti dapatnya 13, 48 dibagi 2, ini berarti 24. Oke, cuma ini saja ya perbandingannya. Kalau yang ketiga, ada 15 dibagi dengan 20. Nah, 15 sama 20 itu bisa dibagi 5 ya. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Oh, sama ya di sini perbandingannya. Ini kalau kita lihat ya. Nah, ini sama dengan yang bawah ya. Oke, jadi kalau kita sudah menemukan perbandingan yang sama ya, berarti yang perlu kita perhatikan di sini adalah 6, kita tulis lagi ya, pria, anak, dan hari. Jadi ada 6 pria, 8 anak, bekerja dalam waktu 10 hari, dan 15 pria, 20 anak bekerja dalam waktu berapa hari. Nah, caranya kalau sudah seperti ini ya, kita bisa menyelesaikannya. Misal X itu ya, kita cukup perhatikan yang ini saja, misalkan. Cukup yang kita perhatikan ini saja. Oke, yang 6 dan 15-nya tidak usah. Berarti untuk mencari X berdasarkan nilai perbandingan berbalik nilai, rumusnya langsung ya, yang atas kita kalikan 8 berarti dikali dengan 10 dibagi dengan 20 ya. Berarti nanti di sini kita coret. Oke, kita coret 8 bagi 2 berarti 4 ya. 4. Oke, berarti nanti di sini bisa melakukan pekerjaan dalam waktu 4 hari. Nah, sebenarnya ada cara lain juga. Nah, kita coba sekarang kalau yang kita perhatikan di sini 8 dan 20-nya sudah tidak usah kita perhatikan lagi ya. Yang kita perhatikan tinggal 6, 10, 15, dan X-nya saja. Maka untuk mencari X itu sama dengan yang atas langsung kita kalikan ya. 6 dikali dengan 10 dibagi dengan 15. Nah, berarti di sini kalau disederhanakan 10 dibagi 5 ada 2, 15 dibagi 5 ada 3, 6 dibagi 3 dapatnya 2, 2 kali 2, 4 sama saja ya. Hasilnya adalah 4. Nah, atau D. Lanjut. Soal 6, suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 40 hari jika dikerjakan oleh 60 orang pekerja. Memasuki hari ke-21, ada 10 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja lagi 3 hari setelahnya. Agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik pekerja. Nah, jadi di sini kita tulis dulu ya yang diketahui. Di sini ada hari. Oke, di sini ada hari dan ada jumlah pekerja ya. Nah, di sini yang pertama, suatu proyek dijadwalkan selesai dalam waktu 40 hari dengan jumlah 60 orang pekerja. Memasuki hari ke-21, berarti yang kemarin kan 20 hari ya, genap 20 hari bekerja ya. Itu berarti masih 60 bekerja, maksudnya genap 20 hari bekerja, itu masih menggunakan pekerja sebanyak 60 orang ya. Kemudian memasuki hari ke-21 ada 10 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja lagi 3 hari setelahnya. Jadi selama 3 hari ke depan itu kan berarti 3 hari ya. Nah, 3 hari itu yang bekerja cuma ada 50 pekerja ya kalau begitu, karena 10 orangnya kan sakit ya. Nah, terus setelah itu, agar proyek selesai tepat waktu, maka jumlah minimal pekerja yang harus ditambah adalah berapa. Nah, jadi ini sisanya ya, sisa hari di sini ya, sisa hari, kita hitung ya, 40 dikurangi 23 ya, berarti nanti dapatnya 17. Nah, di dalam 17 hari ini nanti kita di sini membutuhkan berapa pekerja ya. Kita cari dulu ya di sini. Nah, berarti nanti caranya kalau ada soal seperti ini kita kalikan ya, semuanya kita kalikan dulu ya. Berarti 40 dikali 60 ini berarti 2400. Ini berarti 1200 dan 150 ya.
sekarang kita kurangi dan hasilnya adalah 1050. Nah, berarti kalau di sini kan persamaannya dari 40 dikali 60 sama dengan 2400 gitu ya. Berarti nanti di sini bisa kita dapatkan ya untuk mencari X, 17 dikali X sama dengan 1050. Berarti X sama dengan 1050 dibagi 17 ya. Dan nanti didapat 61, titik-titik gitu ya. Nah, koma misalkan koma 01, koma 9 atau koma 0, berapapun itu kita bulatkan ke atas ya, kita bulatkan menjadi 1. Karena siapa? X itu adalah pekerja, pekerja itu orang ya. Jadi seberapapun di sini kecilnya, entah itu nanti misalkan 61,1, 61,01, nah itu tetap kita hitung sebagai orang ya. Jadi kita di sini bulatkan menjadi 62 ya. Oke. Nah, di sini ketemu jumlah pekerjanya adalah 62 orang ya. Tapi di sini di dalam soal yang ditanya adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Berarti nanti yang harus ditambah ya itu 62 dikurangi jumlah pekerja yang sudah ada yaitu 60. Jadi perlu menambah minimal 2 orang pekerja agar pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Jadi jawabannya adalah D ya. Lanjut. Soal 7, suatu proyek memiliki perencanaan kerja selama 40 hari akan dikerjakan oleh 30 orang pekerja. Jadi di sini kita tulis ya, ada pekerja, kemudian ada hari. Nah, ini ya, di dalam proyek itu punya 30 pekerja dan bisa menyelesaikan proyek selama 40 hari. Memasuki hari ke-14 ya. Memasuki hari ke-14 berarti itu 13 hari sebelumnya ya. 13 hari sebelumnya itu masih 30 pekerja ya berarti. Memasuki hari ke-14, proyek dihentikan sementara dan dilanjutkan 3 hari kemudian. Berarti selama 3 hari ke depan ini tidak ada pekerja ya karena berhenti. Nah, 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, hanya tersisa 90% pekerja. Nah, dari sini berarti kita kurangi dulu ya. 40 dikurangi 16 di sini didapatkan 24 ya. Jadi 24 hari 24 hari terakhir ini seminggu sebelum masa penyelesaian ya, berarti dikurangi 7, berarti ini ada 17 ya. Oke. Jadi 17 hari ini masih menggunakan 30 pekerja. Baru 7 hari yang terakhir itu menggunakan 90% pekerja ya. Kita cari dulu di sini 90% pekerja itu berarti 90 per 100 dikali jumlah pekerja semuanya ada 30 ya. Jadi kita coret, berarti 27 pekerja ya. Nah, jadi di sini setelah berhenti selama 3 hari, ada waktu 17 hari yang masih dikerjakan oleh 30 orang pekerja. Baru sisanya 7 hari itu yang bekerja sebanyak 27 orang pekerja. Nah, di sini ada kata-kata mampu melanjutkan pekerjaannya sampai dengan selesai. Dengan kondisi ini, proyek akan terlambat setidaknya selama, berarti proyek ini akan selesai lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi karena 7 hari terakhir ini cuma ada 27 orang bekerja sampai seterusnya sampai dengan selesai, masih menggunakan 27 orang. Nah, berarti ini nanti kan mestinya membutuhkan apa itu namanya beberapa tambahan hari lagi ya, atau saya apa
istilahkan saja hari molor ya. Hari molornya ya, karena di sini kan jadi terlambat menyelesaikan pekerjaannya ya. Nah, jadi kita cari dulu ini ya, harinya itu berapa, selesainya itu berapa hari gitu loh ya. Nah, jadi ini nanti caranya pertama kita kalikan dulu. Oke, kita kalikan dulu ini semuanya ya. 30 kali 40 ini berarti ada 1200, 30 dikali 13 berarti 390, ini 0, kemudian 3 ini dikali dengan 17 ya, berarti ada 510. Nah, kemudian kita kurangi ini semuanya. Jadi ini 0, ini 0 ya. Ini berarti 3. Ya, 3 ya. Berarti 300 ya. Nah, berarti kalau begitu ini anggap saja adalah X ya. Berarti 27 dikali X itu sama dengannya 300 ya. Kan tadi kalau ini 30 kali 40, 1200. 30 kali 13, 390. Berarti ini 27 dikali X, kita misalkan dulu dengan X, itu sama dengan 300. Berarti untuk mencari X sama dengan 300 dibagi dengan 27. Berarti nanti dapatnya adalah 11,1 titik-titik. Nah, kembali lagi seperti soal yang tadi, ini kan hari juga ya. Kan nggak ada ya, hari itu cuma 0,5 atau 0, berapa atau 1, berapa. Itu kan nggak ada ya yang namanya hari itu berbentuk desimal. Jadi harus kita bulatkan juga ke atas ya, menjadi dibulatkan ke 1 ya, naik 1. Berarti 11,1 titik-titik ini nanti kita bulatkan ini menjadi 12 ya, karena tidak ada ya hari yang namanya hari itu koma-koma itu kan tidak ada ya. Jadi harus kita bulatkan ke atas ya, satu angka menjadi 12. Nah, dari sini berarti dengan 27 pekerja ini nanti akan selesai selama 12 hari. Nah, yang ditanyakan itu apa ya? Yang ditanyakan adalah berapa lama keterlambatannya itu terjadi berapa lama, ya toh? Berarti ini atau H molor ya, di sini tadi saya istilahkan, berarti nanti H molor itu didapat dari 12 ya, dikurangi 7 ya, didapat 5 hari ya. Jadi akan terlambat pekerjaannya ini 5 hari ya, atau hari molornya adalah 5 hari. Jawabannya D ya. Nah, demikianlah sobat-sobat semuanya untuk contoh-contoh dari soal perbandingan berbalik nilai yang bisa saya berikan ya. Jadi mulai dari soal yang standar, yang biasa, sampai soal-soal yang hot ya, seperti soal nomor 7, nomor 6 ini. Nomor 5 juga itu termasuk soal HOTS ya, bisa menjadi referensi untuk sobat-sobat semuanya. Semoga bermanfaat ya video saya ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.